Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang penyakit sistem pencernaan dan cara merawat sistem pencernaan pada manusia. Penyakit yang pertama adalah MAH atau gastritis. Penyakit ini biasanya ditandai dengan gejala terasa perih dan kembung di lambung ya, di ulu hati, kemudian mual. Penyakit ini biasanya disebabkan karena pola makan yang kurang teratur, yang tidak teratur sehingga membuat luka di lambung. Kemudian penyakit yang kedua adalah diare. Diare itu disebabkan karena bakteri yang masuk bersama makanan ketika kita makan. Gejalanya adalah ditandai dengan BAB yang cukup sering ya. Biasanya misalnya kita BAB-nya cuma sekali sehari, ini sampai 5 atau sampai 10 kali. Ini sangat berbahaya sekali karena akan membuat kita kehilangan banyak cairan. Penyakit yang ketiga adalah tipes atau tifus gitu ya. Ini penyakit disebabkan oleh bakteri juga, namanya bakterinya Salmonella. Menyerang usus kita. Gejala yang dialami demam, menggigil, kemudian lemah, mual, seperti itu. Ini juga berbahaya karena bisa membuat kita kehilangan kesadaran bahkan ya. Maka cara terbaik ketika kita tipes ini adalah harus dirawat di rumah sakit supaya penyembuhan berjalan dengan cepat, begitu. Penyakit yang berikutnya adalah radang usus buntu, di mana gejalanya adalah perut bagian bawah sebelah kanan kita terasa nyeri, kemudian mual, muntah, mencret gitu ya, bahkan sampai demam. Ini disebabkan karena adanya makanan yang masuk ke dalam usus buntu sehingga menyebabkan usus buntu tersebut meradang, infeksi, bahkan ada yang sampai pecah. Cara penanganannya biasanya potong dengan cara dioperasi, kemudian dipotong yang infeksi tersebut dibuang ya, usus buntunya dibuang. Kemudian penyakit yang berikutnya adalah kolik. Kolik itu sakit perut, nyeri pada perut yang sangat sakit ya, karena biasanya terlalu banyak makan makanan yang pedas gitu ya, atau pedas banget gitu sehingga membuat perut kita melilit gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sembelit. Ini kebalikan dari diare. Kalau diare kita BAB-nya sering, kalau sembelit kita nggak BAB gitu. 2 hari, 3 hari nggak BAB sehingga membuat perut menjadi kembung, begah gitu ya, berasa kenyang tapi nggak enak gitu di perut, nggak kentut gitu. Ini juga berbahaya. Nah, setelah tahu penyakit-penyakit yang menyerang sistem pencernaan, maka kita harus berusaha untuk memelihara sistem pencernaan kita, alat pencernaan kita supaya tetap sehat, tetap bisa berfungsi sebagaimana layaknya. Bagaimana cara menjaga kesehatannya? Yang pertama adalah makan makanan yang halal. Halalan toyiban, halal, baik, bergizi, sehat gitu ya. Apalagi di musim pandemi sekarang, ini harus banyak makan makanan yang mengandung vitamin, vitamin C ya. Kemudian sayur, buah itu jangan lupa. Usahakan setiap hari meskipun tidak banyak harus ada makanan yang berupa sayur atau buah yang kita makan. Kemudian menjaga pola makan teratur. Tidak boleh telat makan gitu. Kalau sehari 3 kali, usahakan 3 kali sehari dengan waktu yang hampir sama. Kemudian yang berikutnya adalah mengunyah makanan dengan lembut, makan secara perlahan, itu juga baik buat kesehatan kita. Makan tidak terburu-buru, makan makanan yang tidak terlalu pedas, tidak terlalu panas, dengan posisi duduk, tangan kanan, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian dan berikutnya adalah menjaga makanan yang kita makan tetap bersih, alat makan yang kita gunakan juga bersih. Pastikan ketika kita jajan tidak jajan sembarangan, tidak membeli makanan yang terbuka sehingga banyak debu dan kotoran yang menempel di makanan tersebut ya. Dan jangan sampai kita makan hanya untuk kenyang, itu tidak boleh. Pastikan makanan ini baik untuk kesehatan kita, halal gitu sehingga makanan yang kita makan memang bermanfaat untuk tubuh kita. Bukan sekedar makan yang hanya untuk kenyang dan jadi sekedar sampah saja ya. Itu saja
saja yang Bu Guru sampaikan untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi meet-nya minggu depan. Semoga anak-anak yang tadi belum bisa bergabung minggu depan. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah memfasilitasi untuk bergabung dengan saya hari ini. Salam sehat dan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan keluarga kita semua. Amin ya robbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.